warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya muliakan para sepuh, bini sepuh, para hujjaj, para alimin ulama, para tokoh, wabil khusus yang sama-sama kita hormati Sohibul Musibah, saudara kita Akhinal Kiram, Bapak Arif beserta Ibu dan sekeluarga besarnya, para jamaah majelis takziah yang diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang hadir di majelis ini semoga semuanya diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin. Izin berdiri Pak, biar kelihatan mana lagi ngunyah, mana yang enggak gitu. Dah nggak apa-apa Pak, kita niat taziah, tujuan taziah itu menghibur Sohibul Musibah, biar yang menyediakannya senang, Pak Arifnya senang, nggak apa-apa, sedikit ngaji sambil kita ngopi dan mencicipi hidangan yang sudah disediakan. Cuman tetap mulutnya mengunyah, telinganya mendengarkan gitu. Alhamdulillah saya bisa bersilaturahim. Sebenarnya dari kemarin pagi pengen kesini, tapi karena ada kegiatan ziarah ke Banten, jadi baru malam hari ini saya bisa takziah ke Pak Arif dan keluarga besarnya. Maka majelis takziah ini mari kita manfaatkan sejenak untuk sama kita bermohon pada Pak Arif. Ini Ananda Noval M. Akso ini meninggal karena sakit apa? Ada lagi biasanya yang nanya umur berapa. Ada juga yang nanya meninggalnya di mana. Jadi kalau bahasa Arabnya ya auqat, amkan, asbab. Tiga ini menjadi rahasia ilahi. Auqat waktunya kapan suatu peristiwa meninggal dunia itu. Asbab sebab-sebab apa meninggal dunia itu. Dan amkan tempat-tempat di mana meninggal itu. Kita semua adalah seorang anak yang saya sebut belum balik, karena tadi informasinya umurnya baru 7 tahun. Iya, jadi ditambahin dikit aja volumenya, biar gak kencang-kencang saya ngomong. Volumenya tambahin. Iya, kemarin sejak teriak juga. Sampai mana tadi Bu saya ngomong? Ananda Noval ini usianya 7 tahun. Jadi dipastikan belum balik Pak. Belum balik. Kalau belum balik artinya belum punya dosa. Maka setiap anak yang meninggal dunia masih kecil dijamin masuk surga Pak. Jangankan anak orang Islam, anak orang kafir saja Pak, dia meninggal masih anak-anak masuk surga. Tapi kalau anaknya orang kafir, mantap sama bapaknya nggak ketemu di surga. Tapi kalau anaknya Pak Arif, anaknya umat Islam, asal bapak ibunya istiqomah dengan iman dan Islamnya, ikhlas ditinggalkan anaknya, nanti di surga akan berjumpa lagi dengan anaknya. Maka Pak Arif dan Ibu, mohon maaf, sebenarnya Ananda Noval ini sangat disayang oleh Allah. Walaupun Pak Arif dan ibunya merasa lebih sayang kepada Noval,
Allah lebih sayang, dan ini menjadi sebuah alamat Pak Arif dengan ibunya sudah ditulis sebagai ahli surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Kenapa bisa saya sampaikan demikian, Pak? Dalam kitab Ihya Ulumuddin diterangin tuh, Pak, bagaimana nasib anak kecil yang meninggal dunia, bahwa nanti mereka dikumpulkan satu tempat, di tempat di mana dikumpulkannya kita nanti dihisab oleh Allah. Tapi mereka mah tanpa hisab, anak-anak kecil tanpa hisab. Malaikat disuruh Allah ajak mereka semua ke surga langsung, bi ghairi hisab, tanpa hisab. Orang nggak punya dosa, apa yang dihitung? Tuh anak kecil tuh, Pak. Lalu di pintu surga suruh masuk, masuk, semua masuk. Apa yang terjadi, Pak? Itu anak-anak nggak pada masuk surga. Ditanya kenapa nggak masuk surga, nak? Nanya, mana bapak, mana ibu? Bukan kayak no, bapak mana, bukan dijonggol, bukan. Nanyain mana emak saya, mana babah saya. Tuh. Maka atas rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, malaikat diperintahkan menjemput bapak ibunya, walaupun maaf yang sudah di neraka, Pak. Mereka diangkat, dibawa bareng kepada anak-anaknya tadi, masuk surganya Allah birahmatillah, dengan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Pak Arif, walaupun ya saya yakin sedih, kehilangan namanya anak buah hati, tapi dibalik hikmah Naufal meninggal itu, Pak Arif, sudah insya Allah dicatat sebagai calon penghuni surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Naufal nggak bakalan diem baik. Ayah Arif pasti akan nanya di surga, Pak. Ya, dan ini semua sepakat para orang tuanya nanti di yaumil kiamah. Bahkan dulu ada cerita, Pak, seorang soleh, cerita orang soleh, Pak. Orang soleh suruh nikah, ceritanya ogah-ogahan mulu, Pak, suruh nikah. Akhirnya Allah tunjukkan bagaimana hikmah nikah. Dalam mimpinya orang soleh itu, dia ada kehausan, Pak, kering kerontang tenggorokannya. Lalu dari kerumunan sekian banyak orang manusia itu yang sedang kehausan, tiba-tiba muncullah anak-anak kecil, Pak. Anak kecil kan bisa, apa bahasanya itu, nyelonong sana sini, namanya anak kecil. Bawa apa, Pak? Bawa ceret sama gelas, bawa minuman, singkatnya bawa minuman, dia berikan kepada siapa? Ada yang dilewati, lalu di depannya dikasih. Lalu orang soleh tadi yang mimpi tadi nanya, nak, bagi dong airnya, bagi, aku kehausan juga. Apa kata anak kecil itu, Pak? Bapak ini bukan ayah saya akan minum kepada ayah saya. Kamu ini siapa, nak? Aku adalah anak-anak muslimin yang meninggal dunia waktu kecil. Masya Allah. Sejak itu, Pak, begitu bangun orang soleh tadi mimpinya, dia teriak, nikahkan saya, kawinkan saya. Agar apa, Pak? Agar pengen punya anak, lalu mati gitu. Makanya anak ini kata Imam Ghazali, Pak, ada 3 manfaat anak ini secara global, ada 3. 1, ketika orang tua udah sepuh, udah lansia, udah tua, ekonomi udah mulai menurun, manfaat anak itu akan membantu kehidupan ekonomi orang tuanya. 1. Yang kedua, manfaat anak itu ketika orang tuanya meninggal dunia, bapak ibunya meninggal dunia, anak akan menjadi harta ila yaumil kiamah, atau akan mendoakan orang tuanya sampai doanya itu terus berlanjut ke alam barzah untuk kedua orang tuanya. Itu manfaat anak kedua. Nah, yang ketiga, insya Allah didapat oleh Pak Arif nih. Kelak di yaumil kiamah akan memberi syafaat kepada kedua orang tuanya masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini bab kematian ketika anak. Makanya doanya pun beda. Doa orang mati dewasa sama anak kecil beda. Bukan Allahumma gfir lahu warhamhu. Anak belum punya dosa, masa Allahumma gfir lahu warhamhu.
Doanya Allahumma ja'alhu lana salafa wa faratau wa ajra liwalidayhi. Tuh, doanya begitu. Bukan Allahumma gfirlahu warhamhu. Itu mah doa buat orang dewasa yang banyak dosa. Ini mah anak kecil belum punya dosa. Allah tidak akan mengazab karena anak kecil belum punya dosa. Dan itu pun bisa berlaku kepada kita. Ketika dosa kita sudah bersih, Allah pun tidak akan mengazab kita. Tuh Pak. Nih, mari sedihnya jangan kepanjangan. Ikhlas. Allah lebih sayang kepada Naufal. Walaupun ya ibunya Mas Arif merasa saya yang paling sayang dari semua. Allah sudah dijamin. Allah sudah menjaminkan Naufal masuk surga dan akan membawa Mas Arif beserta ibunya masuk surga. Tuh. Ya, cuman Pak tadi yang 3 manfaat tadi, yang ketiga jangan begini. Anak kecil bisa ngasih syafaat pada orang tuanya. Begini. Anak kecil bisa ngasih syafaat pada orang tuanya. Begitu bawa anak kecil, mati lo, buruan mati. Nah, jangan begitu. Ini Pak sampai pasnya Pak bisa jadi sengaja biar mati. Nah ini namanya beda nih, hukumnya beda. Mati, meninggal dunia anak kecil kita atas kehendak dan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Apapun sebabnya tadi Mas Arif bilang anaknya karena sakit sebabnya. Kematian tadi kan asbabnya macam-macam. Laki yang 3 itu ada Qasim, ada Ibrahim, ada Abdullah. Itu wafat meninggal dunia masih kecil-kecil semua. Nggak ada yang udah dewasa. Anaknya Nabi itu Pak. Apakah Nabi kemudian merasa Allah tidak adil? Justru Nabi karena merasa keadilan Allah. Kalau anaknya Nabi gede sampai gede Pak, sampai tumbuh dewasa, bisa dikultuskan jadi nabi lagi itu. Maka anak Nabi Muhammad yang anak laki-laki ya, ada Qasim, ada Abdullah, ada Ibrahim, wafat meninggal dunianya masih kecil semua, belum balik semua. Maka Mas Arif termasuk orang yang beruntung. Di sini siapa yang anak kecil yang sudah meninggal dunia Pak, yang orang tuanya punya anak kecil meninggal dunia, biarkan semua atas kehendak Allah. Dan Mas Arif harus tenang ya, sudah saya sampaikan, harus bergembira walaupun dia perasaan masih kehilangan. Ikhlaskan, apalagi jangan sampai dalam hati Allah nggak adil katanya. Nah setelah pesan yang disampaikan oleh saya ini bisa kembali berusaha ikhlas, lebih ikhlas lagi. Walaupun kemarin sudah ikhlas, tapi sekarang lebih ikhlas lagi. Dan kita semua bapak-bapak, saya juga ini majlis Zikro al-maut, agar kita semua ingat kematian. Ternyata kematian memang tidak mengenal umur. Mungkin di sini ada yang 67, 69, atau ada yang 70. Nabi Muhammad umurnya 63 tahun. Jadi kalau ada yang di sini 62, 11 bulan, nah ini harus siap-siap. Artinya apa? Masya Allah, kita yang udah dikasih umur oleh Allah ini, kalau semakin tua, semakin rambut pada putih, masih nggak ingat mati juga udah kebangetan ya. Sering saya katakan, rambutnya pada putih, alamat deket mati. Harus menyadari itu. Mata pandangan kabur, alamat masuk kubur. Tuh, mata udah pandangan kabur tuh. Apalagi pipinya pada kendor, alamat mujur ngalor. Apalagi giginya pada ompong, tanda bakal digotong. Itu sudah harus kita muhasabah diri. Karena itu memang ciri-ciri. Rambut putih ya, kulit semakin keriput, peot, gigi ompong, mata udah rabun. Udah. Ingat mati maknanya bukan berarti iya ingat mati, ingat. Lah tukang gali kubur gimana kurang ingat mati Pak? Yang disebut ingat mati itu istidad liyaumir rahil, persiapan. Dalam surah Yasin Bapak semua hafal tuh. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma
qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Istiqdad persiapan nanti kita hidup yang sebenar-benarnya hidup ya. Bahkan Pak, kita ini sebenarnya makhluk abadi Pak. Istilah abadi itu begini Pak, kita ini hanya oleh Allah dipindah-pindah doang. Dari alam ruh pindah ke alam rahim, dari alam rahim pindah sekarang nih ke alam dunia. Dari alam barzah tadi inna nahnu nuhyil mauta, hidup lagi Pak. Setelah ruh kita tadi cabut, angkat ke langit sampai ke langit 7, Allah lalu tentukan apakah fi illiyin atau fi sijjin. Allah turunkan lagi tuh, masukkan lagi ke dalam jasadnya di alam barzah, yang kemudian kita yakini di alam barzah kita akan ditanya oleh malaikat mungkar nakir hidup ya. Terus apa yang akan Allah tunjukkan tuh? Wa naktubu ma qaddamu wa asarahum. Yang sering ke masjid terutama nih, langkah-langkah kaki kita menuju masjid itu jadi saksi nanti pada hadapan Allah itu dalam barzah. Satu langkah kanan kiri semuanya akan bersaksi. Kenapa? Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum. Kaki kita jadi saksi Pak. Tuh, makanya bersyukur dan semoga istiqomah. Yang terbiasa langkah kaki ke masjid dari rumahnya, nanti kakinya akan jadi saksi di hadapan Allah dalam barzah itu Pak. Tidak ada sanksi lagi, tidak ada sanksi keraguan. Kaki kanan, kaki kiri semua. Dan bahkan yang dilewati kita itu, yang dilewati kita ketika ke masjid ada apa? Ada bumi, ada batu, ada pohon, semua menjadi saksi kita bahwa orang yang menuju dari rumah ke masjid, fashhadu, saksikanlah, huwa minal iman, dia termasuk orang yang beriman. Karena innama ya'muru masajidallah man amana. Siapa? Apa sih Pak persiapan kita menuju alam barzah itu? 3M saja Pak. 3M. Nih pulang dari sini apal 3M. Urusan nopal mah urusan udah tenang, udah ahli surga ya. Ini kita yang masih hidup nih. 3M. Memakai masker bukan. Memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan lah bukan. Itu mah Covid ya. Ini istiqdad persiapan ke alam barzah 3M. M pertama memperbanyak amal soleh. Memperbanyak amal soleh. Amal apa aja Pak? Ya kalau yang gede-gede belum bisa, yang kecil-kecil aja. Bahkan la tahqiranna minal ma'rufi syai'a. Jangan sepelekan amal yang kecil Pak. Ketika itu baik, jangan sepelein. Banyak rahmat Allah karena amal kecil, tapi karena dia ikhlas, Allah memberikan rahmatnya kepada yang mengamalkannya. Tuh, contohnya Imam Ghazali. Imam Ghazali itu ulama besar, Hujjatul Islam. Tapi dalam mimpi diceritakan ulama, Imam Ghazali itu Pak dapat rahmatnya malah gara-gara sayang sama seekor lalat yang sedang menghinggap di penanya untuk menulis kitab. Dia biarkan itu lalat menghisap penanya karena kasihan lalat itu kehausan. Ternyata itulah yang membuat rahmat Allah diberikan kepada Imam Ghazali. Tuh, coba kita ada lalat di tangan. Diapain Pak? Gaplok ambil golok. Satu, yang pertama memperbanyak amal khususnya. Ada kekhususan, khususnya amal atau menjauhi perbuatan dosa. Sekecil apapun dosa, berusaha menjauhi. Dah, singkat-singkat saja. Dan yang M yang ketiga, mempercepat taubatan nasuha. Yang dulu-dulu pernah dosa, yang pernah mencuri, yang pernah mungkin naudzubillah berzina, yang pernah mabok, yang pernah korupsi, udah berhenti. Jadi 3M ini insya Allah selamat kita dalam urusan dari barzah, maksar, terus sampai masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, itu saja para jamaah. Kok dari tadi nggak ada yang ngunyah jeruk gitu ya, jadi khusyuk dengerin, jadi takutnya jadi saya jadi penghalang ini, padahal udah siapin ya. Mudah-mudahan kita semua yang hadir ditakdirkan oleh Allah nanti akhir hayat kita husnul khotimah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah.